Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eryani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan mereview cerpen. Cerpen yang pertama yaitu berjudul Setahun, karya Raditya Dika. Berceritakan si Momo, anak lelaki yang memiliki kekasih bernama Nadia. Cerita ini dimulai saat Nadia hendak pergi naik gunung. Di situ Nadia berpamitan dengan si Momo. Sebenarnya Momo ingin ikut, tapi karena satu dan lain hal ia tidak ikut. Tak lama ternyata Nadia tak kunjung pulang hingga setahun lamanya. Momo selalu menunggu, sesekali ia datang ke kafe. Saat mereka berpacaran, terkadang pula Momo berdiri di dekat rumah Nadia, hanya berharap Nadia pulang. Tapi ternyata Nadia tak kunjung pulang, entah hilang kemana. Cerpen yang kedua yaitu berjudul Dalam Tugas, karya Sapardi Djoko Damono, menceritakan wartawan yang sedang mencari berita di negara orang. Ia melihat beberapa orang terkapar karena senjata dan ia hanya bisa memotret karena itu tugasnya. Ia tak bisa membantu atau mendekat untuk merangkul karena itu bukan haknya, sebab ia hanya wartawan yang tugasnya mencari berita. Yang ketiga yaitu ada cerpen berjudul Berpamitan, karya Nurlisa. Seseorang tanpa nama yang sering menampakkan wajahnya di sela-sela hari. Ia selalu membantu si bujang dari kampung Bojo Timur. Ia bagaikan malaikat yang turun dari langit. Si bujang yang susah ia bantu hingga sukses. Si bujang sukses tapi malaikat ia sebut. Menghilang tanpa jejak, tak meninggalkan sebait kata atau sepucuk surat, hanya jasa-jasanya yang dikenang oleh bujang. Cerpen yang keempat yaitu berjudul 3 tahun, karya Eva Turnip. Tokoh aku dan dia sudah berpacaran selama 3 tahun, tapi tak pernah mendapatkan restu dari orang tua dikarenakan beda keyakinan. Cerpen yang kelima yaitu berjudul Aku, Kau, dan Secangkir Kopi, karya Muhammad Mangsugi. Aku dan dia di waktu senja, menikmati secangkir kopi digelut kesedihan, sebab dia ingin pergi berangkat menaiki kereta api dan aku disuruh pergi meninggalkannya dan tentangnya. Yang keenam ada cerpen berjudul Dirundung Rindu, karya Siti Anisa. Melati namanya, cantik riang sifatnya, rambut panjang yang selalu ia lepaskan sering terbelai angin. Ia rindu dengan keadaan yang sama dengan 2 tahun lalu, di mana lelaki itu selalu ada di depan matanya, tapi kini lelaki itu menghilang tanpa sempat ia berkata padanya. Hal itu membuatnya menyesal. Cinta pertama yang tak sempat diselesaikan Melati hanya bisa dirindukan dia saja. Novel yang cerpen yang ketujuh yaitu berjudul Hancurnya Suara Kami, karya A.A. Nafis. Ada suatu suara yang kecil di suatu gang. Terdapat penjaganya yang sudah tua. Ia tinggal di sebelah suara itu sendiri. Suatu ketika kakak itu termenung dan sedih. Tokoh aku yang beberapa kali menengok kakek bertanya tentang kesedihan itu. Kesedihan itu bermula karena Aju Sidi, sosok yang sering membual di kampungnya. Ia berkata bahwa kakek adalah manusia terkutuk hingga hal itu membuatnya sedih dan murung. Dengan cerpen berjudul Sihir Kata, karangan Milade. Sinopsis, cerpen ini bercerita tentang sekelompok anak yang mencari bantuan tanah longsor di daerah Grobogan. Ada pula dari adegan cerpen ini yang salah satu dari anak tersebut sempat salah sangka kepada seorang wanita yang tidak ia kenal dan ternyata telah melakukan keajaiban bagi mereka semua ini. 9. Cerpen berjudul Melarikan Diri, karya M. Supradi. Di pinggir kota terdapat gubuk tua yang hampir roboh. Tinggallah kakek tua, umurnya sekitar 70-an, bekerja sebagai penjual tempe. Suatu ketika di pasar, di mana tiap harinya kakek menjual tempenya, ia
kedapatan pembeli setengah tua membeli 1 tempe. Disodorkanlah uang 20.000 pada kakek, dan saat kakek ingin memberi uang kembali, orang tua itu sudah pergi dan meninggalkan koper hitam di atas tumpukan tempenya. Ternyata isinya uang yang banyak dan terdapat surat yang isinya uang untuk bapak. Ternyata itu tadi anak yang telah lama tak kembali dan memberi uang sebagai rasa bersalah selama ini ia tak kembali. 10. Cerpen berjudul Pohon Besar karya Fitriani. Anak lelaki berusia 20-an sedang memandang pohon di pinggir kampung pemulung. Ia mengingat sesosok orang yang gagah seperti pohon itu. Beberapa tahun lalu, saat usianya 8 tahun, dia dekat pohon besar itu terdapat rumah dari kardus. Tinggal dia dan bapaknya. Bapaknya selalu menceritakan sebuah cerita untuknya, dan anak itu selalu berkata akan membangun rumah besar di depannya ada pohon besar agar bapak tetap bisa bercerita di bawahnya bersama. Tapi saat anak itu mulai sukses, bapaknya telah dipanggil Sang Maha Kuasa. Cerpen berjudul Sebelum Berkembang karya Ahmad Bagas. Hal dulu terulang, samar datangnya tapi terasa di hati guntur. Sesosok perempuan manis tinggal di gang sebelah membuat hati guntur tersentak pelan. Ia tak sama seperti 3 tahun lalu saat hatinya dirobek oleh Lestari, gadis penghuni rumah yang sama. Lalu Guntur memutuskan menyudahi perasaannya pada gadis yang sebelah yang manis itu. 12. Cerpen berjudul Merias Diri karya Saswati Putri. Sinopsis: wanita yang bernama Dewi ini malu akan wajahnya yang buruk rupa. Ia dijauhi orang-orang desa. Ia selalu menyendiri di rumah. Apa yang ia butuhkan, ia cari sendiri di hutan. Suatu ketika nasibnya berubah. Saat ia menemukan sebatang sabun di pinggir sungai, ia basuh tubuhnya menggunakan sabun itu dan berubahlah ia menjadi cantik. Satu desa pun menjunjung namanya. Ia disebut kembang desa sekarang. 13. Cerpen berjudul Enyah karya Bahrudin F.H. Pikirannya selalu menyimpang, seakan ingin jauh pada Sang Pencipta. Dia tahu bahwa itu pikiran setan. Ia mulai merenung, mencari tahu cara mengurai dosanya yang sudah menumpuk tambah menumpuk. Ia lalu mulai membuka mata di sepertiga malam, menggelar sajadah dan memanjatkan doa-doa, mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa. 14. Cerpen berjudul Penghuni Mimpi karya Mifahul Karimah. Siti si penjual gorengan setiap ba'da asar berkeliling menjual gorengannya, sedangkan paginya ia habiskan merawat sawah tetangganya. Siti ingin bersekolah tinggi di kota, di universitas ternama di kota. Ia menabung seorang diri sebab bapak ibunya telah pergi. 15. Cerpen berjudul Sihir di Siang Bolong karya Nur Kosik. Abang berbaju kuning bersarung hitam pulang dari masjid yang jauh dari desanya. Berjalan sendiri sebab tertinggal dari kawannya. Ia terkejut bukan main melihat sepatu hitam. Di dekat sawah bergerak sendiri. Abang itu lalu lari, tapi penasaran akhirnya ia mendekat dan melihat. Begitu terkejutnya ada tikus di dalamnya. Terima kasih, itulah tadi review cerpen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.